Implementasi hukum waris Islam terhadap penduduk Muslim di Indonesia, or implementation of Islamic inheritance law toward for the Muslim population or Muslim society in Indonesia. Kenapa judul ini kami ambil? Karena kami melihat bahwa ternyata penerapan hukum waris Islam di negara Indonesia yang mana mayoritas berpenduduk Muslim ternyata belum bisa diaplikasikan secara utuh. Mengingat apa? Bahwa hukum positif atau hukum yang saat ini berlaku di Indonesia itu masih influence atau terpengaruh oleh hukum adat yang mana sudah ada lebih dahulu jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 45, dipengaruhi oleh hukum Islam karena sebagai mayoritas penduduk Islam dan juga menggunakan Burgerlich Wetboek atau KUH Perdata Civil Law yang mana Indonesia pernah dijajah sekian lama oleh negara barat. So first of all, what is Islamic inheritance law? Jadi apa yang dimaksud dengan hukum waris Islam? Jadi dalam syariat Islam, seseorang yang wafat dan meninggal dunia itu tentu meninggalkan harta, sehingga harta tersebut itu harus diwariskan kepada ahli warisnya atau the heirs. Kemudian pembagian harta itu harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum waris. Yang mana hukum waris itu mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah dari pewaris kepada ahli warisnya, serta menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan seberapa besar bagian masing-masing. Nah, sebagai negara yang syarat akan adat dan budaya, sebagai negara yang terdiri dari ribuan suku, ratusan bahasa, ribuan pulau, pluralisme di Indonesia itu juga terlihat dengan adanya sistem pembagian waris di Indonesia. Ada 3 sistem hukum yang berlaku dalam penentuan waris. Yang pertama adalah sistem hukum Eropa, yang mana yang menjadi acuan adalah KUH Perdata atau Burgerlich Wetboek. Kemudian sistem hukum adat, yang mana menganut kepada leluhur atau sistem hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Dan yang ketiga adalah sistem hukum Islam, yang mana yang menjadi sumber adalah Al-Quran. Kemudian oleh Inpres disebarluaskanlah hukum waris Islam itu menjadi KHI atau kompilasi hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut itu berkesinambungan satu dengan yang lain, tujuannya sama, yaitu untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Tetapi memang harus mengikuti aturan dalam masing-masing sistem hukum tersebut. Jadi kalau mau menggunakan KUH Perdata harus konsekuen, begitu juga kalau si pewaris menghendaki menggunakan sistem hukum waris Islam ataupun sistem hukum waris adat. Dasar hukum pembagian waris Islam atau Islamic Inheritance System. Dalam hukum waris Islam, yang pertama yang menjadi dasar hukumnya atau the first basis Islamic Inheritance Law itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama, yang mana terakhir kali diubah di amandemen itu menjadi Undang-Undang Nomor 7 menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dan dasar hukum yang kedua tentang dasar hukum waris Islam, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 91 tentang penyebaran kompilasi hukum Islam, yang mana di dalam KHI itu memang diatur mengenai hukum waris Islam dan bagian-bagian dari si ahli waris. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan sistem hukum waris menurut KUH Perdata atau Burgerlich Wetboek? Jadi hukum waris perdata atau disebut hukum waris barat ini berlaku untuk masyarakat Indonesia yang non-muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik itu Tionghoa maupun Eropa, yang mana ketentuannya sudah ada di dalam KUH Perdata yang tentang benda, buku yang kedua. Jadi menurut KUH Perdata ada 2 cara untuk mendapatkan warisan. Yang pertama, dia disebutkan dengan jelas di dalam undang-undang sebagai ahli waris. Dan yang kedua, dia ditunjuk
oleh si pewaris ke dalam surat wasiat atau yang namanya testamen. Jadi hanya ada dua cara. Yang pertama dia ditunjuk oleh undang-undang, dan yang kedua disebutkan dalam testamen atau surat wasiat si pewaris. Kemudian untuk sistem hukum waris adat, menurut Jaren Saragih, jadi sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang sangat plural itu ada dua. Yang pertama yaitu sistem pewarisan di mana harta peninggalan itu dapat dibagi-bagikan. Sistem ini umum terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa. Bilateral ini lazim disebut dengan parental, yang mana si ahli waris itu akan mendapatkan warisan dari kedua belah jalur, baik jalur ayah maupun jalur ibu. Kemudian sistem pewarisan yang kedua yaitu sistem pewarisan di mana harta peninggalan itu secara utuh tidak dapat dibagi-bagikan dan lazim berada pada masyarakat dengan sistem kekerabatan unilateral. Unilateral itu sendiri ada dua, yang pertama matrilineal, yang kedua yaitu bilateral, yang mana harta warisan itu utuh, whole, tidak bisa dibagi-bagikan dan harus diurus bersama-sama dalam semua ahli waris, tidak bisa dipecah-pecah seperti itu. Lalu dengan ketiga sistem hukum yang plural itu tadi, bagaimana implementasi atau how the implementation of Islamic inheritance law to Indonesia, especially for Muslim society in Indonesia. Negara Indonesia sendiri sangat kaya akan budaya adat. Tercatat sampai tahun 2020 ada 16.671 pulau yang sudah dilaporkan dan didaftarkan ke United Nations atau PBB. Data dari BPS juga Pusat Statistik di Indonesia juga menyatakan bahwa ada lebih dari 1.340 suku bangsa yang mana masing-masing suku memiliki caranya masing-masing dan ada lebih dari 718 bahasa daerah. So this is kekayaan Indonesia yang mana kaya akan syarat budaya adatnya. Polemik hukum waris Islam itu sangat kentara bila persoalannya itu bersentuhan dengan hukum adat, seperti di Indonesia. Memahami hukum pewarisan adat, setidaknya ada 3 sistem yang berlaku. Jadi ada 3 sistem pewarisan adat yang sangat populer jika bersentuhan dengan hukum Islam. Yang pertama adalah sistem pewarisan individual atau individual inheritance system. Yang mana sistem pewarisan ini setiap waris itu mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dengan kata lain, ahli waris yang sudah mendapatkan bagiannya itu bebas sekehendak hatinya terhadap harta warisan, tanpa ada batasan ataupun tanpa ada yang melarang. Jadi itu sudah menjadi haknya, mau dijual, mau dimanfaatkan, terserah dari si ahli waris. Sistem individual ini yang pertama itu banyak berlaku dalam masyarakat yang mana ikatan kekerabatannya sudah mulai luntur atau tidak kuat. Misalnya banyak berada di sistem kekerabatan yang masyarakat Jawa yang menggunakan sistem bilateral atau parental, atau ada juga beberapa di masyarakat Batak yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, atau ada di masyarakat sekitaran selatan Lampung yang mana ini juga masih kuat menggunakan hukum Islam. Kemudian sistem pewarisan yang kedua adalah sistem pewarisan kolektif atau collective inheritance system. Jadi pewarisan dengan sistem kolektif adalah di mana harta peninggalan itu diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang utuh, tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya, dan setiap ahli waris atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan si pewaris tersebut, tapi secara utuh, tidak terbagi-bagi seperti individual. Lalu bagaimana cara memakainya? Nah, cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris itu diatur bersama-sama atas dasar musyawarah mufakat oleh siapa? Oleh semua anggota kerabat yang berhak di bawah bimbingan dari kepala kerabat. Jadi kepala kerabat ini seperti seseorang yang dituakan, dipercaya oleh satu jalur keluarga itu. Sistem pewarisan kolektif itu banyak berlaku di kalangan masyarakat patrilineal
dan matrilineal dan secara terbatas terdapat dalam masyarakat parental yang ada misalnya di Minahasa atau di Kalimantan. Seperti contoh di Minangkabau, sistem kolektiviti berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurus yang disebut sebagai mama kepala waris, di mana para anggota keluarga itu hanya mempunyai hak memakai saja, sebagai contoh. Kemudian sistem pewarisan yang ketiga. Oke. Yang ketiga adalah sistem pewarisan mayorat. Jadi sistem mayorat ini sebetulnya sama dengan pewarisan kolektif, hanya yang menjadi pengurus adalah anak tertua. Kenapa anak tertua? Karena dia dibebani sebagai pengganti orang tua untuk mengurus harta peninggalan orang tua maupun mengurus adik-adik yang bisa jadi masih belum mandiri. Jadi si anak tertua, baik itu perempuan maupun laki-laki, dia bertindak sebagai pengganti orang tua, termasuk dalam mengurusi harta peninggalan. Nah, tapi dari apa yang telah ada, dapat dilihat bahwa ternyata 3 sistem hukum waris adat yang menunjukkan bahwa setiap bentuk kekerabatan yang sama itu tidak menjamin akan berlaku sistem hukum waris adat yang sama. Misalnya tidak bisa digeneralisir kalau masyarakat Jawa itu pasti individual semua, tidak bisa. Jadi hukum waris adat dengan 3 sistem kewarisannya itu tidak bisa digeneralisir ke semua masyarakat adat seperti itu. Kemudian, nah, selain ketika bersinggungan dengan hukum adat, polemik hukum waris ini juga hukum waris Islam tidak bisa diimplementasikan secara full, secara utuh. Kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan pemahaman tentang keadilan dalam pembagian antara wali waris. Yang diketahui bahwa anak laki-laki mendapat bagian 2, perempuan 1, ternyata dalam implementasinya masyarakat Indonesia itu masih merasa itu kurang adil atau bahkan tidak adil. Bahkan ada penelitian oleh Widyasari pada tahun 2019 di Magetan, itu sampai ada pemuka agama Islam itu yang terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1:1, yang mana laki-laki 1, perempuan pun juga 1, dan kelompok yang kedua itu 2:1, tetap memegang hukum Islamnya. Kenapa demikian? Ada 2 kelompok, karena kelompok 1:1 itu membaginya atas dasar kesepakatan dan demi keadilan, memenuhi rasa keadilan bagi si ahli waris perempuan. So the conclusion is hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarisan Islam itu belum dapat diimplementasikan secara utuh di Indonesia karena masyarakat itu masih dipengaruhi oleh hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Selain itu yang menjadi kendala adalah masih persepsi keadilan di masyarakat Indonesia itu masih belum dipahami secara benar makna keadilan dalam hukum Islam, terutama mengenai waris Islam. Dan yang ketiga adalah belum ada unifikasi hukum waris di Indonesia. Jadi mau menggunakan yang mana itu masih berada dalam koridor hukum sipil, yang mana pewaris dan ahli waris itu berhak menggunakan hukumnya, seperti itu. Oke, thank you for all. Thank you Mr. Syahran.